Anda masih bersama kami dalam dialog musim haji masalah lagi, masih bersama Muhammad Subarkah, pengamat dari haji. Mas Subarkah, ini artinya jika kemudian yang menjadi kambing hitam adalah mengenai sistem e-hajj, lagi-lagi ini kita perlu ketahui bahwa sistem e-hajj ini bukan serta-merta ada mendadak seperti diberitahukan oleh pemerintah Arab Saudi. Artinya tidak hanya ini menjadi domain pemerintah Arab Saudi, tapi sebetulnya pemerintah Indonesia juga bisa melakukan persiapan yang lebih baik seperti itu ya? Iya, sebenarnya kan peristiwa berangkat ini ada soal-soal manajemen, soal-soal politik di DPR, soal-soal apa, akhirnya terlambat seperti itu kan manajemen haji kita gitu kan. Jadi kita tidak bisa semata-mata menyalahkan Arab Saudi, nggak bisa. Tapi pemerintah nampaknya sudah meminta maaf dengan rendah hati, mengucapkan permintaan maaf akibat adanya penundaan ataupun keterlambatan pemberangkatan calon jamaah haji seperti itu. Ya dari dulu kan banyak orang yang minta maaf gitu kan. Apakah itu cukup? Ya saya pikir tidak, karena apakah ada yang berani mundur? Ya nggak ada juga yang berani mundur kan. Dari dulu kan pejabat kita nggak ada yang berani mundur, dimundurkan ya gitu kan. Tapi ini kesalahan banyak pihak gitu. Tapi juga Kementerian Agama tidak bisa lepas tangan begitu saja, karena itu prosesnya panjang dan bukan hanya diberitahukan. Semenjak awal tahun kemarin sudah diberitahukan kok gitu kan. Ini kan sortiran bagaimana menyerahkan sortiran untuk mengurus visa juga sudah tahu lah prosedurnya gitu. Tapi kan itu yang tercampur-campur, yang belakang masa dapat visa, yang depan dapat visa. Ini kan pertama kali memang kita itu. Ya, Indonesia ini kan calon jamaah haji paling besar yang kemudian akan nanti datang ke Tanah Suci. Ada sekitar lebih dari 350 kloter, yang artinya lebih dari 155.000 jamaah haji yang akan datang ke Tanah Suci seperti itu. Dengan jumlah kuota yang sangat besar seperti itu, tidakkah kemudian posisi dari pemerintah Indonesia seharusnya dalam bergaining ataupun diskusi dengan pemerintah Arab Saudi meminta kemudahan-kemudahan menjadi harusnya lebih kuat seperti itu? Iya, tapi sebelum sampai ke sana sebentar aja, bahwa sampai tadi malam masih ada 4.312 orang yang jamaah yang belum dapat visa gitu kan. Jadi sehari katanya dicetak 1.000, bisa dicetak 10.000 atau 1.000 saja. Tapi tadi malam sampai ada 4.300-an jamaah yang belum dapat visa. Nah, kan terutama tentang posisi tawar ya sekarang bukan hanya sikap menteri itu saja, tapi juga bagaimana sikap presiden. Kan selama ini presiden juga harus bersikap dalam soal-soal seperti ini. Lobby antar negara gitu, tidak bisa hanya ditangani oleh pihak menteri saja, tapi presiden juga bersikap gitu melobi ini gitu kan. Saya dengar juga ada pihak pemerintah Arab Saudi kecewa karena presiden kita membatalkan kunjungan ke sana gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi ini persoalan tidak hanya G2G, bukan hanya ditangani oleh menteri, ini presiden yang mau mengalih dalam soal situasi kayak gini, harus ada perhatian presiden. Tapi pemerintah melalui Menteri Agama juga mengatakan ini menjamin tidak ada kegagalan pemberangkatan, ini hanya keterlambatan dan maksimal dijaminnya ini 3 hari keterlambatan. Menurut Anda apakah jaminan seperti itu saja cukup diberikan oleh pemerintah melalui kata-kata seperti itu? Ya mudah-mudahan itu menenangkan di jamaah, tapi mudah-mudahan bisa berangkat semua. Tapi bagi orang yang gagal berangkat haji itu ada tekanan psikologis yang besar, misalnya di daerah-daerah itu. Bagi orang yang tiba-tiba mendapat masalah dalam haji, kemudian terdengar di kampungnya selama ini sudah selamatan dan segala macam gitu, sudah selamatan segala macam, ketika gagal berangkat mereka banyak orang yang berpikir, oh pantas ibu bapak itu selama ini tidak selama ini duit hajinya kotor segala macam, hartanya kotor segala, itu macam itu seperti ada hukuman sosial. Karena selama ini yang dikembangkan. Jadi jangan dianggap sepele, kalaupun hanya ini tertunda saja, itu sanksi sosial yang dirasakan oleh calon jemaah haji itu sudah sangat berat ya, seperti itu ya. Soal sanksi soal yang secara tidak langsung yang dia akan merasa dengan sendirinya gitu. Oh, kenapa gue gagal? Apakah masyarakat kan melihat oh itu gagal gitu kan. Hilang saja juga, misalnya ada jemaah haji hilang berhari-hari, ketika sampai terdengar ke tangan air, oh pantas Pak itu selama ini begini-begini, ya itulah sesuai dengan amal perbuatan dia mau kayak gitu. Itu yang ngeri bagi saya. Iya, tapi di luar kemudian kontroversi semua itu, ketidaksiapan pemerintah kemudian menerapkan sistem e-hajj ini, sebetulnya benefit ataupun keuntungan dari adanya pemberlakuan visa dengan sistem elektronik hajj atau e-hajj ini tuh apa untuk jamaah? Jadi keuntungan bagi Arab sendiri sangat jelas kan, keuntungan bahwa mereka bisa kontrol siapa mereka yang datang ke negaranya kan. Selama ini kan banyak yang gelap gitu kan. Dan untuk jamaah sendiri apa? Untuk jamaah sendiri dengan itu maka dia nanti harus pakai bracelet semacam gelang kayak gitu, yang di situ ada data macam-macam, ada data
data pribadi, kesehatan, ada prayer time, waktu sholat, kompas, dan juga posisi dia di GPS, banyak hal di situ tersimpan di situ. Itu sangat menguntungkan. Tapi masalahnya apakah mereka semuanya mau pakai itu? Kadang-kadang kan kalau jamaah yang hilang, saya sering mendapati, saya berkali-kali mendapati mereka nggak mau pakai gelang yang besi. Apakah mereka mau yang pakai gelang yang sekarang yang lebih canggih itu, gelang yang ada barcode-nya gitu kan, barcode-nya kan. Itu apakah mereka mau gitu? Tapi mudah-mudahan jelas ini tujuannya. Tapi artinya sosialisasi juga harus dilakukan dari pemerintah sendiri kepada calon jamaah haji ya, mengenai penerapan sistem baru ini seperti itu ya. Tapi kan sosialisasinya sepertinya sudah gitu kan. Tapi biasanya tergantung kepada orang kita juga. Orang kita kan kadang-kadang susah dibilangin, apalagi di jamaah haji banyak yang tua, yang sudah sepuh gitu kan, sudah tua gitu, dan tidak cukup berpendidikan hanya rata-rata pendidikannya kan sesuai dengan masyarakat kita, rata-rata berpendidikan SMP ke bawah kita. Dan juga yang penting lagi adalah mereka itu orang yang pertama kali pergi ke luar negeri, kebanyakan 80%, hampir sebagian besar orang yang pertama kali ke luar negeri, dengan kaget, shock, tinggal di sana dengan kota yang macet ketika punya haji, dan harus menyelesaikan sebuah ritual pada jam yang sama dan waktu yang sama, kan bukan yang. Tapi pemerintah kan seharusnya sudah mengetahui karakter calon jamaah haji dari Indonesia, karena kan penyelenggaraan haji ini kan sudah berapa puluh tahun seperti itu. Kan? Mereka sudah hafal, tapi bukan banyak sekali yang krusial selain haji ini. Ada, tadi kan saya ulangi, ada catering nanti bagaimana. Ini untuk pertama kali catering kita, catering jamaah di Arab Saudi pakai sistem catering, makan jamaah di selama di Makkah pakai catering. Dulu mereka masak sendiri. Ini untuk pertama kali. Ini akan ada persoalan lah. Bagaimana makanan sampai tersaji dengan baik, tidak terkendala oleh macet. Mengirimkannya itu ada persoalan. Bagaimana masalah untuk menjaga jamaah tidak makan makanan basi, karena banyak jamaah haji kita yang suka menyimpan makanan berjam-jam hingga lupa kadang-kadang. Itu efeknya akan luar biasa, akhirnya akan ada, bisa jadi diare. Iya, artinya masalah tidak hanya nanti akan terhenti di haji, nanti tantangannya pada saat pelaksanaan haji di tanah suci ini juga akan menjadi tantangan sendiri ya. Angkutan misalnya, bagaimana angkutan ke Mekah, ke Madinah Makkah, itu bagaimana itu nanti? Apakah busnya bagus? Baik. Gitu. Maksud Barkah ini, tapi solusinya artinya untuk penyelenggaraan haji di tahun depan lagi, walaupun yang ini belum selesai seperti itu, tapi solusinya seharusnya seperti apa? Kita akan bahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.